Awal permulaan sebuah inovasi mesin uap. Mulai diterapkannya energi listrik dan lahir masyarakat industri. Masuknya robot serta kecanggihan komputer. Dan sekarang, era digitalisasi. Sebuah tren baru yang dikenal dengan Industry 4.0. perkembangan teknologi seperti Internet of Things, artificial intelligence, robotik dan sensor, augmented reality, 3D printing, serta contoh yang lainnya. Semua ini telah mengubah banyak kehidupan bidang manusia, mulai dari tenaga kerja bahkan gaya hidup. Banyak ide yang tak dipikirkan sebelumnya berubah menjadi sebuah inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar akibat revolusi ini. Kamu pasti kenal dengan Bill Gates, Larry Page dan Sergey Brin, Steve Jobs, Dan Dorsey, Ivan Spiegel, Mark Zuckerberg. Mereka sukses memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usahanya, dan aku yakin kamu adalah salah satu orang yang menggunakan produk mereka. Jadi, kenapa? Teknologi sudah berkembang pesat, tapi tidak kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai suatu peluang usaha. Inilah yang dimaksud dengan Technopreneur. Technopreneur adalah gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Jadi dapat diartikan sebagai suatu peluang usaha yang memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Bisa kita lihat dalam daftar unicorn Indonesia seperti Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, dan Ovo. Kelima unicorn ini adalah hasil penerapan teknopreneur karya anak bangsa Indonesia. Dan sekarang aku akan membahas bagaimana 5 langkah menerapkan teknopreneur versiku, terutama dalam bidang pariwisata. Pertama, persiapan. Mula-mula sebelum mulai suatu teknopreneur, mari kita siapkan internal kita atau dalam diri kita. Seperti pertama, pahami teknologi. Di zaman globalisasi ini, memahami teknologi adalah sesuatu yang sangat diharuskan, terutama teknologi di namanya, karena itu modalnya. Dan yang kedua, yaitu tanamkan jiwa entrepreneurship, di mana kita harus berani bertekad dan bekerja keras dalam mengembangkan usaha kita, terutama menciptakan ide. Setelah kita sudah berniat untuk memulai, ya udah, action. Situasi saya saat ini berada di Bali dan akan mencoba mengobservasi beberapa hal seperti peluang apakah yang ada dan keresahan serta hambatan apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, di sini bukan berarti aku mengunggulkan daerah Bali daripada daerah lainnya, tapi ini hanya contoh ideku atau gagasanku dalam munculkan sebuah ide untuk memulai satu teknopreneur. Oke, lanjut. Di Bali, sektor pariwisata adalah prioritas utama dalam menunjang perekonomian masyarakat. Berdasarkan analisis oleh IMA di suratnya yang dilakukan dengan 505 responden ketika di ruang tunggu Bandara Igusti Ngurah Rai tahun 2005, disimpulkan ada 8 faktor daya tarik wisatawan ke Bali diurutkan berdasarkan data tinggi. Setelah kita menemukan gambaran apa yang menjadi daya tarik wisatawan datang kemari, lalu 3. Ciptakan ide dari peluang usaha. Selain mempelajari hasil analisis, kita juga perlu memahami bagaimana keadaan realita pariwisata sekarang. Misalnya aku mengambil contoh, jika aku memilih untuk mendalami faktor budaya atau keindahan alam, maka 1. Saling Forest. Ketika saya mencoba berbicara dengan salah satu pemandu wisata, ternyata teknopreneur di sini telah diterapkan salah satunya mengeksplorasi dengan basis web. Jadi ini sangat membantu calon wisatawan yang masih awam untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat wisatanya. 2. Bukit Campuran Ubud. Di sini saya mencoba berwisata sebentar saja dan fokus untuk melakukan pengamatan. Ada 2 orang yang saya ajak bicara dan jawabannya bahwa di sini yang saya tangkap belum adanya prinsip teknopreneur yang dijalankan. Hal ini dikarenakan karena peluang yang bisa diangkat di sini hanya sebatas menunggu wisatawan datang, lalu menarik perhatian untuk mencoba kuliner ataupun aktivitas lainnya. Bahkan kenalan di sini pun tidak ada. 3. Pasar Seni Guang Sukowati. Di sini banyak orang atau kios-kios barang seni saling berlomba-lomba menarik perhatian para pengunjung. Dengan salah satu kios lukisan saya masuki. Ini Pak Wayan, pemilik kios. Setelah saya bertanya beberapa hal seperti perkembangan, kendala, peluang, serta harapan, akhirnya saya menemukan satu permasalahan beliau, yaitu masih kurang eksis produk-produknya dikarenakan adanya art shop besar di Bali. Padahal tak jarang orang-orang memesan lukisan terutama tamu dari Cina kepada kiosnya. Media promosinya pun hanya sebatas mulut ke mulut dari wisatawan ataupun hanya share lewat media sosial. Sepertinya di sini ada peluang. Lanjut ke step berikutnya. 4. Mulai melahirkan ide tersebut. Berdasarkan permasalahan yang terjadi oleh Pak Wayan, ide muncul di pikiranku mungkin gini. Aku mencoba membuat sebuah web berbasis aplikasi. Di aplikasi ini, aku akan menampilkan berbagai lukisan beliau, lalu memberi fitur request to order. Nah, untuk mendukung orderan yang dari luar, aku akan menambahkan suatu kurir. 5. Kembangkan usahamu. Teruslah lakukan evaluasi dan review update. 3 hal itu adalah modal untuk mencapai suatu teknopreneur yang sukses. Contoh inovasi baru, mungkin saja suatu hari ketika peminat melihat review produk bisa dilakukan secara 3 dimensi. Ayo manfaatkan teknologi untuk usaha yang lebih maju. Ini teknopreneur versiku. Versimu?